Sebelum kamu mulai berjualan dulu ataupun berbisnis, kamu perlu tahu dulu platform yang kamu sekarang fokus untuk berjualan, apakah mempunyai banyak user ataupun potensial calon pembeli gak? Sekarang saya tunjukin dulu. Kalau user di Facebook, setelah saya koleksi berdasarkan banyak gitu informasi dan sumbernya, di Facebook sekarang penggunanya ada 196 juta dan akan terus berkembang. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi artinya tuh banyak kali calon pembeli ataupun potensi bagi bisnis kamu. Entah kamu sekarang jualannya tuh dalam bentuk jasa ataupun dagang. Ini untuk bisa sebagai inspirasi kamu untuk bisa mengambil pengalaman saya untuk dijadikan ide bisnis. Oke, tapi selanjutnya kamu perlu tahu dulu. Kalau di bisnis ada dua macam traffic. Pertama adalah traffic organik, yaitu adalah traffic yang tidak perlu menggunakan sepeser pun untuk mendapatkan pengunjung. Jadi secara gratis ya, secara simpelnya. Kedua adalah traffic berbayar. Kalau kamu sekarang menggunakan sosial media, yang kamu lihat YouTube sekarang, biasa ada nampak iklan tuh. Itu artinya ada perusahaan ataupun seseorang menggunakan iklan berbayar untuk menarik perhatian kamu untuk membeli produk atau jasa mereka. Tapi kalau saya sarankan, kalau kita pas awal memulai jualan ataupun bisnis, kita kan masih belum tahu produk kita apakah diterima konsumen, enggak. Validasi dulu ide produk kita. Jadi kita menggunakan namanya traffic organik. Kalau Facebook, traffic organik kita ada dua. Pertama adalah melalui Facebook page, oke? Nanti saya kasih kamu contoh punya saya. Selanjutnya adalah listing di marketplace. Kalau listing di marketplace kan seperti biasanya saya udah jelasin dulu sebelumnya bagaimana untuk memaksimalkan listing marketplace kamu untuk mendapatkan traffic sebanyak mungkin dan konversi setinggi mungkin, yaitu adalah maksimalkan konten produk dan listing ke grup yang pas sesuai dengan produk kamu atau jasanya. Kalau page adalah kita membuat page sesuai dengan niche yang mau kita ataupun brand yang mau kita buat. Contoh macam sebelumnya nih, saya udah coba untuk memulai marketing agency, itu udah berapa tahun sebelumnya, untuk seperti membantu perusahaan-perusahaan atau brand untuk melakukan marketingnya seperti cara menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga Marketplace Ads macam Shopee, Tokopedia, Lazada. Karena saya udah lumayan mahir juga, karena dari dulu saya pernah udah coba melakukan bisnis online sampingan dengan penjualan dan hasil yang sangat lumayan. Sampai saat ini saya juga masih ada secara sampingan melakukan bisnis online, dan main bisnis saya merupakan perusahaan distributor afiliasi, dan juga nanti kita melakukan ekspansi ya di beberapa bidang lagi. Kalian bisa lihat sendiri PT Logen Jaya Abadi. Oke, kita balik lagi. Ini Facebook page, saya kasih kamu contoh punya saya sebelumnya, marketing agency. Jadi sebelumnya namanya merupakan SF Media. Jadi di Facebook pages, kamu tuh perlu setting page-nya itu pertama dari akun pribadi kamu nih. Contoh macam sekarang saya pakai akun pribadi Stanley Lo di Facebook. Jadi saya di bagian kiri nanti ada fitur, ada tulisan pages. Kamu bisa create new page. Habis itu kamu bisa membuat namanya atau brand sesuai dengan niche bisnis kamu. Kalau macam marketing agency kan merupakan saya melakukan service ya ataupun menjual jasa. Jadi saya membuatnya marketing agency. Di bagian biografinya dikasih buat jelas untuk saya sediain jasa apa aja, lalu di bagian contact number-nya, lalu ada website juga kalau ada di listing, dan juga utama di page bagaimana untuk mendapatkan traffic adalah di bagian konten marketing. Semakin konten kamu mendapatkan audiens yang ideal adalah sesuai dengan kebutuhan audiens, maka organic traffic kamu akan meluncur ataupun meroket. Kamu tidak perlu menggunakan iklan berbayar lagi. Macam sekarang nih, misalnya saya kasih contoh lagi untuk lebih ke produk ya. Sekarang saya mungkin menjual produk-produk olahraga macam tikar yoga dan juga macam dumbbell ya. Ini saya kan di bagian fitness. Jadi saya membuat pages-nya itu mungkin namanya adalah Stanley Fitness, dan konten yang akan saya posting di page itu adalah merupakan konten-konten saya melakukan olahraga, dan juga mungkin saya ada melakukan influencer marketing, dan saya ambil konten mereka influencer melakukan olahraga produk saya, dan saya posting lagi ke page itu. Dan suatu saat setelah kamu posting dan mendapatkan sweet spot-nya atau yang pas, otomatis orang-orang yang minat sama produk kita atau sama komunitas page kita yang tentang fitness, apalagi terutama yoga, mereka akan datang menonton video-video kita. Itu akan diakumulasi terus-menerus, dan sehingga view kita akan bisa beribu-ribuan, bahkan berpuluh ribuan tanpa berbayar. Tapi itu kita harus melakukan banyak content testing, dan juga produknya harus pas untuk mendapatkan audiens yang ideal. Selanjutnya juga pengalaman kedua saya adalah saya juga pernah terjual mobil di Facebook Marketplace. Ini kalian bisa lihat di dalam chatnya. Jadi sebelumnya tuh saya ada membantu menjual ya, itu dari saudara saya juga. Jadi ada mobil rongsokan atau mobil second yang mau dijual ya. Kalian bisa lihat Suzuki APV, itu udah mobil lama sih. Jadi saya negosiasi dulu. Misalnya sekarang kalau deal produknya kalau bisa terjual seharga 50 juta, saya akan bilang sama saudara saya dulu, dia kasih saya harga misalnya 40 juta nih. Saya akan coba listing di marketplace di 50 juta. Pas awal ketemu orangnya, saya akan negosiasi deal, uang selisihnya akan dikasih ke saya. Itu saya target grupnya adalah orang-orang yang mungkin mau melakukan bisnis, terutama di toko, warung gitu, sehingga mereka membutuhkan mobil second untuk mengangkut barang-barangnya. Dan juga saya akan melakukan listing marketplace. Saya sharing grupnya itu adalah sharing grup seperti
jual beli mobil second, dan juga orang-orang yang antusias mobil, sama juga orang komunitas pebisnis atau warung gitu. Jadi kemungkinan besar tingkat konversinya akan lebih tinggi, sehingga akhirnya mobil itu yang terjual juga. Jadi saya ada juga buat Facebook page untuk melakukan Facebook ads tertarget lagi, dan juga konten marketing organik, dan itu merupakan salah satu side hustle saya ya sebelumnya. Dan ketiga adalah macam sampai saat ini saya masih juga ada menjual produk-produk yang brand saya sendiri, yang United Kids ini, di dalam Facebook Marketplace. Yang saya jual itu ada beberapa tipe ya, perlengkapan rumah dan juga fitness. Saya tetap, kalau brand United Kids ini juga ada Facebook page-nya sendiri, dan traffic organik yang saya bisa tarik itu lumayan bagus juga, karena kita akan selalu menggunakan konten marketing. Itu aja yang perlu kamu ketahui dulu tentang cara jualan di Facebook Marketplace. Pertama, kamu perlu ketahui dulu organic traffic, cara untuk mendapatkannya melalui konten marketing, dan selalu buat terus, dan produk kamu udah diterima konsumen, udah pas, organik kamu udah bagus juga. Kamu saatnya untuk bisa naikin skalanya lagi untuk melakukan Facebook Ads ataupun dengan iklan berbayar.